Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota akan menjelaskan prosedur pengeluaran kas pembelian tunai dari PT Arka Teknologi Indonesia. PT Arka Teknologi Indonesia berdiri sejak tahun 2018. PT Arti yang terletak di Kota Batam, tepatnya di Mall Botania 2. PT Arka Teknologi Indonesia bergerak pada bidang sistem keamanan dan telekomunikasi seperti Videotron, Video Wall, Building Audio, dan Advertising System. Selanjutnya, saya akan menjelaskan narasi dari flowchart pada PT Arka Teknologi Indonesia. Pertama, flowchart ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu teknisi, purchasing, general manager, dan direktur. Awal mulanya, teknisi akan mensurvei lapangan, lalu membuat daftar permintaan barang. Untuk selanjutnya diteruskan kepada purchasing. Daftar permintaan barang akan disusun oleh purchasing menjadi form VR. Kemudian akan diteruskan kepada General Manager. Dari General Manager akan menentukan barang-barang apa saja yang harus dibeli dari form VR tersebut. Lalu, Purchasing dan General Manager akan memilih pemasok atau vendor. Jika terdapat kesepakatan dengan vendor atau pemasok, maka form VR akan diteruskan kepada direktur untuk dimintai persetujuan pembelian. Namun, jika tidak terdapatnya kesepakatan dengan pemasok, maka form VR akan dikembalikan kepada purchasing untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat persetujuan form VR oleh direktur, maka pembelian akan terjadi. Purchasing akan menerbitkan purchase order, lalu membeli barang. Setelah itu, barang akan diterima. Purchasing akan menghitung dan mengecek barang. Lalu setelah semuanya sesuai dengan kualitas yang diinginkan, maka barang akan ditransfer ke gudang. Setelah purchasing selesai mentransfer barang ke gudang, maka direktur akan mengarsipkan semua dokumen-dokumen atas transaksi tersebut. Itulah alur narasi dari flowchart pada PT Arka Teknologi Indonesia. Sekian, terima kasih. Berikut adalah analisis sistem pengendalian internal dalam PT ATI. Yang pertama, fungsi pembelian yang dipisahkan dari fungsi akuntansi. Pada PT Arka Teknologi Indonesia, fungsi pembelian terpisah dengan fungsi akuntansi. Fungsi pembelian dijalankan oleh bagian purchasing dan fungsi akuntansi dijalankan oleh direktur langsung. Kedua, transaksi pembelian tidak dilakukan oleh satu fungsi saja. Pada PT ini, transaksi pembelian dilakukan oleh beberapa fungsi, yaitu teknisi sebagai unit permintaan barang, purchasing sebagai unit pembelian barang, dan direktur sebagai pencatat transaksi. Yang ketiga, surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi pemakai barang atau teknisi. Pada PT ini, surat permintaan pembelian dibuat oleh teknisi, namun bukan dalam bentuk surat formal, melainkan hanya dalam bentuk catatan kertas atau hanya dalam bentuk lisan. Namun yang meminta pembelian setiap proyek adalah 4. Order pembelian diotorisasi bagian purchasing dengan persetujuan direktur. Surat order pembelian pada PT Arka Teknologi Indonesia diotorisasi oleh bagian purchasing, dan untuk mengecek ketelitian dan memastikan bahwa barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan dan mendesak, sebelum bagian purchasing membuat order pembelian, purchasing akan terlebih dahulu membuat formulir verification request. Setelah mendapat persetujuan dari direktur, barulah bagian purchasing membuat order pembelian. Yang kelima, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. PT Arka Teknologi Indonesia menggunakan platform belanja online seperti Tokopedia atau langsung membeli pada website perusahaan. Bagian purchasing akan memilih pemasok berdasarkan harga terbaik. 6. Terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Pada setiap pembelian, bagian purchasing akan melakukan pengecekan harga, kuantitas, dan jumlah harga yang harus dibayar sebelum membeli produk.
Berikut ini adalah analisis aspek pengendalian internal yang sebaiknya ada di PT Arka Teknologi Indonesia. Yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Pada PT Arka Teknologi Indonesia, fungsi pembelian tidak terpisah dengan fungsi penerimaan. Kedua fungsi tersebut dilakukan oleh bagian purchasing. Hal ini dapat mengakibatkan risiko diterimanya barang yang tidak dipesan oleh perusahaan, jenis, spesifikasi, kuantitas, dan mutu barang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan. Yang kedua, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Pada PT ini, fungsi penerimaan tidak dipisah dengan fungsi penyimpanan. Dalam sebuah perusahaan, kedua fungsi tersebut perlu dipisahkan karena kegiatan penerimaan barang memerlukan keahlian mengenai barang dan pengetahuan mengenai syarat-syarat pembelian, dan kegiatan penyimpanan barang memerlukan keahlian dalam pengelolaan penyimpanan barang dan pelayanan pengambilan barang bagi pemakai. Yang ketiga, tidak adanya fungsi gudang sebagai unit penyimpan barang. PT Arka Teknologi Indonesia tidak memiliki fungsi gudang. Kegiatan penyimpanan barang dilakukan oleh fungsi pembelian, yaitu bagian purchasing. Tidak adanya fungsi gudang ini dapat mengakibatkan tidak teraturnya inventory yang masuk karena tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan barang, tidak tertibnya administrasi pergudangan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta risiko kekeliruan barang lebih tinggi. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Pada PT Arka Teknologi Indonesia, setelah memeriksa kuantitas dan kualitas barang, bagian purchasing tidak membuat laporan penerimaan barang. Bagian ini akan langsung memasukkan persediaan barang tersebut ke dalam gudang. Yang kelima, surat permintaan pembelian yang tidak mempunyai nomor urut. Pada PT Arka Teknologi Indonesia tidak menggunakan dokumen resmi sebagai surat permintaan. Teknisi menggunakan catatan barang dalam bentuk list yang diserahkan kepada bagian purchasing sebagai purchase location, yang mana dokumen ini tidak menggunakan nomor urut. Yang keenam, surat order pembelian yang tidak mempunyai nomor urut. PT Arka Teknologi Indonesia lebih sering membeli bahan-bahan yang diperlukan kepada platform belanja online seperti Tokopedia, sehingga surat order pembelian yang digunakan PT ini hanya berupa bukti pemesanan dari aplikasi Tokopedia. Hal ini mengakibatkan tidak adanya nomor urut yang tertera pada surat order pembelian. Yang ketujuh, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tebusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Yang kedelapan, tidak adanya laporan penerimaan barang melainkan pengarsipan faktur pembelian. Setelah bagian purchasing menerima barang, tidak dilakukan pembuatan laporan penerimaan barang, bagian purchasing hanya akan memberikan invoice yang diterima kepada direktur untuk pengarsipan. Dapat disimpulkan, hasil analisis menunjukkan bahwa PT Arka Teknologi Indonesia sudah menjalankan prosedur pengeluaran kas atau pembelian tunai tersebut dengan baik dan runtun, walaupun ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh satu bagian. Namun, dalam hal dokumen, PT ini belum memenuhi standar dokumen yang seharusnya digunakan dalam prosedur ini. Catatan yang perlu diperbaiki seperti dokumen permintaan pembelian, purchase order, dan laporan penerimaan barang. Namun dilihat dari masih kecilnya skala PT Arka Teknologi Indonesia ini, yaitu masih dalam bentuk UMKM, hal ini dapat dipahami. Aspek pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial PT Arka Teknologi Indonesia. Beberapa hal seperti fungsi akuntansi tidak dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lainnya, dan tidak adanya laporan penerimaan barang, melainkan pengarsipan faktur pembelian dapat mengakibatkan risiko diterimanya barang yang tidak dipesan, jenis, spesifik, kuantitas, dan mutu barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan. Baiklah, itu tadi merupakan hasil laporan yang telah kami kerjakan mengenai prosedur pengeluaran kas pembelian tunai dari PT Arka Teknologi Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.